Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Namun, itu berbeda dalam susunan teleportasi. Karena susunan teleportasi awalnya menembus ruang dan membentuk saluran ruang angkasa dengan susunan teleportasi lain. Dan ruang ini dibuka secara paksa melalui energi batu esensi sejati kelas atas. Jadi ruang ini tidak begitu stabil, karena ruang yang tidak stabil rentan terhadap kekurangan. Sebenarnya badai kehampaan terbentuk dari kekurangan tersebut dan luapan energi setelah ruang pecah. Jadi badai kehampaan semacam ini dalam susunan teleportasi jarang pendek. Bahkan tidak bisa disebut badai luar angkasa yang sebenarnya. Dikatakan bahwa badai luar angkasa yang dihasilkan dalam susunan teleportasi jarak jauh sangat mengerikan. Badai luar angkasa juga berubah menjadi abu terbang dalam sekejap. Karena badai antariksa adalah cacat di luar angkasa, orang mungkin dapat melihatnya dan bahkan mungkin memahami sedikit aturan ruang. Meskipun itu hanya kemungkinan jika Anda ingin menemukan aturan, tetapi itu hanya sedikit, seperti yang dikatakan Loseng. Tapi badai luar angkasa ini berantakan, jadi itu mungkin lebih sulit daripada pergi ke langit. Dengan pengetahuan Xin Jingtian yang mengejutkan, dia tidak melakukannya, bahkan tidak mendengar ada orang yang bisa melakukannya. Tapi sekarang sepertinya Loseng telah melakukannya. Meskipun dia meragukan kata-kata Loseng, memang ada badai luar angkasa yang baru saja menembus perisai esensi sejati dan memasuki mata Loseng. Perisai energi sejatinya bermartabat dan tebal dan tidak ada kemungkinan ada celah. Jika tidak, badai luar angkasa tadi mungkin telah mencekik Pe Tianyu dan Hua Tianming. Jadi Xin Jingtian menganalisis bahwa benda biru cerah itu bukanlah badai kehampaan, tapi jejak aturan luar angkasa. Setelah melakukan perjalanan melalui formasi teleportasi yang bobrok, dia bisa memahami jejak aturan ruang angkasa. Jadi Xin Jingtian sedikit terdiam. Sebaliknya, Hua Tianming dan Pe Tianyu tidak tahu arti dibaliknya dan merasa tidak seterkejut Xin Jingtian. Tapi mereka juga bertanya-tanya, mengapa wajah Xin Jingtian begitu aneh? Namun Xin Jingtian ingat satu hal, ada misi yang dirilis di Istana Awan, dan misi ini sangat sulit. Dengan kekuatan Xin Jingtian, tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Diperkirakan kekuatannya saat ini lebih dari 2 kali lipat, dan ada 2 lebih. Jika Anda menyelesaikan tugas itu dengan pasti, 80% mungkin kehilangan nyawa Anda. Bagaimanapun tugas ini sangat berbahaya dan sulit, tapi hadiah setelah menyelesaikannya adalah memasuki dimensi penyimpanan dari Istana Awan. Selama 10 hari pemahaman, namun ruang penyimpanan dapat dianggap sebagai ruang independen yang dibuka oleh Yundian, yang berbeda dengan ruang independen di cincin penyimpanan, karena dimensi penyimpanan diciptakan khusus untuk orang yang masih hidup. Dan di ruang penyimpanan ada ukiran batu yang pecah, dan ada jejak aturan ruang yang tersembunyi di ukiran batu ini. Tapi untuk tugas yang begitu sulit, hanya 10 hari untuk memahami ukiran batu ini, jadi harganya terlalu mahal. Karena yang lebih mengerikan lagi, hanya ada sedikit aturan ruang yang terkandung dalam ukiran batu ini, dan sangat sulit untuk memahami aturan ruang sendiri melalui ukiran batu ini. Mungkin dari 1000 orang yang memasuki dimensi ruang penyimpanan, hanya 2 atau 3 yang bisa memahami aturan ruang. Tapi ribuan orang ini semuanya mampu menyelesaikan tugas pada level itu, sehingga mereka memenuhi syarat untuk memasuki ruang penyimpanan. Jelas kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Xin Jingtian, dan masing-masing dari mereka
adalah generasi yang sangat berbakat. Dari sini, kita dapat melihat betapa berharganya aturan ruang dan betapa bermanfaatnya bagi kita untuk dapat memahami sedikit aturan ruang. Biasanya, begitu banyak prajurit yang lebih kuat dari Xin Jingtian berbondong-bondong mendatanginya. Tapi hari ini, dia membawa Lo Sheng untuk duduk di barisan teleportasi, dan Lo Sheng menyadarinya. Pada saat ini, Xin Jingtian benar-benar cemburu pada Lo Sheng. Dia bahkan tidak tahu apakah dia cemburu pada keberuntungan Lo Sheng atau bakat Lo Sheng. Karena dengan tingkat ketiga alam bawaan, roh pedangnya berubah menjadi bentuk. Sekarang memahami sedikit aturan ruang yang membuat dia berpikir. Saat dia berada di tingkat ketiga alam bawaan, dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi hanya bisa dikatakan bahwa Lo Sheng ini terlalu jahat dan dia masih membiarkan orang hidup. Pemimpin sekte, Lo Sheng mengatakan bahwa dia melihat sedikit aturan. Apa sebenarnya ini? Hua Tianming penasaran ketika dia melihat ekspresi kaget di mata Xin Jingtian. Xin Jingtian berdehem 2 kali dan memutuskan untuk tidak menjelaskan kepada mereka. Uji coba jalan King Yun akan segera dimulai. Berbicara tentang hal ini mungkin mengenai Hua Tianming dan Pe Tianyo akan mempengaruhi kinerja mereka. Jadi lebih baik tidak mengatakannya sekarang. Pada saat ini, cahaya di depan menjadi semakin terang. Xin Jingtian mengambil kesempatan untuk mengubah topik pembicaraan. Bersiaplah, kita akan segera tiba. Meskipun semakin cepat seseorang memahami kekuatan aturan, maka semakin baik. Tapi Lo Sheng yang hanya melihat sedikit, bahkan dia sendiri tidak mengerti apa artinya memahami jejak hukum ruang angkasa. Ketika mereka berempat melewati saluran transmisi, cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan mereka sudah sampai di tempat tujuan. Dan platform lain dari susunan teleportasi ditempatkan di atas bukit. Dan di sekitar bukit terdapat reruntuhan. Setelah puluhan ribu tahun mengalami korosi, reruntuhan ini pada dasarnya telah runtuh, tetapi masih dapat dibedakan secara samar-samar. Reruntuhan ini dulunya adalah istana yang sangat besar. Xin Jingtian menggulung mereka bertiga bersama-sama, meninggalkan platform transmisi, terbang ke udara dan bolak-balik ke sepanjang reruntuhan yang terus-menerus. Setelah beberapa saat, lebih dari selusin titik hitam muncul di langit, dan titik hitam itu dengan cepat menjadi lebih besar. Mereka adalah sekelompok orang, namun orang yang dikepalai sekelompok orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Menurut perasaan Lo Sheng, dan itu hampir sama dengan Xin Jingtian, dan di belakang orang itu ada 8 atau 9 orang. Semuanya berada di alam dewa penerangan, tetapi masing-masing dari 8 atau 9 orang ini, aura yang terpancar luar biasa, dan terlihat bahwa itu adalah eksistensi teratas di antara level yang sama. Si tua, apakah Anda datang begitu awal tahun ini? Pemimpin itu menyapanya dari jauh. Melihat orang itu, Xin Jingtian mencibir. Jelas dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya, karena penanggung jawabnya adalah Wei Yulong yang memiliki posisi yang sama dengan Xin Jingtian, dan termasuk diaken yang dikirim oleh Yundian. Dan Yundian adalah sekte peringkat keempat di wilayah tengah, karena ada banyak sekte peringkat pertama dan kedua di bawahnya untuk mengirim talenta ke Yundian. Misalnya sekte King Yun memiliki peringkat kedua di bawah Yundian. Identitas Xin Jingtian bukan hanya penguasa sekte King Yun, tetapi juga diaken Yundian. Dan Wei Yulong ini adalah kepala sekte tingkat 2 lainnya yang disebut sekte Loyun. Meskipun sekte Loyun dan sekte King Yun termasuk sekte peringkat kedua, status kedua sekte peringkat 2 di Istana Awan sama sekali berbeda. Hal ini terlihat dari jumlah orang yang berpartisipasi dalam persidangan. Kecuali Wei Yulong yang merupakan pemimpin kelompok sekte Loyun. Ada 9 orang di belakang mereka,
Kesembilan murid ini semuanya adalah junior yang baru saja memasuki alam dewa penerangan, dan mereka jelas semua berpartisipasi dalam jalan percobaan ini. Adapun kelompok sekte Qingyun hanya ada 3 selain Xin Jingtian. Bahkan jika Xin Jingtian tidak menjelaskan, jadi Hua Tianmin dan yang lainnya menyadari kesenjangan antara kedua belah pihak. Faktanya, meskipun Lo Yun Song adalah sekte peringkat kedua seperti sekte Qingyun, sekte Lo Yun adalah sekte di wilayah tengah yang berkali-kali lebih besar wilayah. Jadi secara alami akan ada lebih banyak talenta. Oleh karena itu, murid sekte Lo Yun akan menjadi lebih kuat dan Yundian secara alami akan memberikan lebih banyak tempat, yaitu 3 kali lebih banyak daripada sekte Qingyun. Jadi ini tidak bisa disalahkan karena Yundian selalu condong ke sisi yang lebih kuat. Misalnya, saat berpartisipasi dalam kompetisi besar semua puncak, ada puluhan orang di puncak Tianyi, tetapi hanya ada 8 orang di puncak Gerimis. Ini karena kekuatan yang dibawa oleh celah. Namun Wei Yunlong dan Xin Jingtian ini sudah memiliki hubungan kompetitif tertentu. Mereka berdua adalah diakon di Yundian. Semakin banyak murid berbakat yang dapat merekomendasikan kepada Yundian, semakin besar layanan jasanya puluhan kali sebelumnya. Wei Yunlong telah dengan kejam menekan Xin Jingtian dan sekte Lo Yunnya jauh melebihi sekte Qingyun dalam hal jumlah dan kualitas. Namun titik balik datang ketika jalan percobaan terakhir dibuka. Di jalan percobaan terakhir, Li Yifeng muncul di sekte Qingyun. Pada saat itu, Li Yifeng menyapu murid-murid sekte Qingyun dengan sikap yang hampir tak terkalahkan, dan dia seharusnya mencapai hasil yang baik di jalan percobaan. Bahkan Xin Jingtian juga memiliki harapan besar, berharap untuk memaksa sekte Lo Yun unggul, tetapi Li Yifeng sebenarnya dalam persidangan dia tertidur dalam perjalanan ke pemburu. Karena alasan ini, Wei Yulong dan yang lainnya menertawakan Xin Jingtian untuk waktu yang lama. Jadi Xin Jingtian tidak pernah menunggu untuk melihat Li Yifeng. Bagaimanapun, hasil jalur penguji sangat penting bagi penguasa sekte peringkat kedua ini. Karena jumlah murid yang mereka pilih untuk Yundian, tingkat kejeniusan sangat penting. Apakah itu baik atau buruk akan langsung mempengaruhi penilaian dari penguasa oleh Yundian. Dan ada berbagai penghargaan untuk evaluasi. Tapi Xin Jingtian tidak berbicara. Namun bukan berarti Wei Yunlong tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat ketiga orang yang dibawa oleh Xin Jingtian dan tiba-tiba ada sedikit ejekan di wajahnya. Kakak Si, apakah saya salah? Dalam 3 tahun terakhir sekte Qingyun tampaknya semakin buruk. Apakah bakatnya layu sejauh ini? Karena yang dia lihat hanya ada 1 alam dewa penerangan di tim Xin Jingtian, yaitu Pen Tianyo, dan Hua Tianming adalah alam penyempurnaan bawaan. Lo Sheng bahkan lebih dibesar-besarkan, alam bawaan tingkat ketiga. Jadi menurut orang ini lucu. Saya baru saja menyadarinya, apakah sekte Qingyun masih merupakan sekte tingkat 2? Bukankah ada ratusan ribu murid? Tidak bisakah Anda menemukan 3 dewa penerangan? Wilayah timur adalah tanah tandus, dan prajurit di tempat sekecil itu mungkin berada di puncak alam dewa penerangan. Yang paling lucu adalah bawaan tingkat ketiga. Kekuatan semacam ini, mungkin murid internal kami dari sekte Lo Yun dapat melakukannya. Saya sangat bahwa pria seperti ini benar-benar dapat bergabung dengan jalur pencobaan. Jika saya tahu, saya akan meminta adik laki-laki saya untuk mendaftar di sekte Qingyun. Dia pasti akan menyapu mereka dan melewati sekte Qingyun untuk berpartisipasi dalam jalan percobaan. Kekuatannya hanya sedikit lebih buruk dari saya. Gagal masuk 10 besar dan melewatkan jalur persidangan ini. Sial, para idiot dari sekte Qingyun sangat beruntung. Setelah Wei Yulong selesai berbicara, 9 murid di belakangnya juga melanjutkan diskusi.
Mendengar itu, Xin Jingtian juga tidak terlalu pemarah. Alasan mengapa dia tidak mengatakan sepatah kata pun adalah karena dia ingat bahwa terakhir kali dia dibesar-besarkan di Jalan Penghuji, dia bersumpah bahwa Li Yifeng bisa mendapatkan tempat pertama. Yang mana ternyata hanya lelucon kali ini. Dia tidak berbicara. Lo Sheng, Hua Tianmin dan Pe Tianyo bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dan mereka akan membicarakannya setelah hasilnya keluar. Akibatnya, para idiot di Sekte Loyun itu benar-benar mengira mereka adalah bodhisattva yang terbuat dari lumpur. Beberapa anak kecil yang baru saja memasuki alam Dewa Penerangan berani mengkritik murid-murid saya dari Sekte Qingyun di depan saya. Xin Jingtian sangat defensif. Seperti Lo Sheng dibawa pergi, pada kenyataannya itu akan menjadi hal yang biasa bagi penguasa lain. Karena hal semacam ini tidak dapat dihentikan sama sekali. Tetapi Xin Jingtian diam-diam menyalahkan dirinya sendiri dalam hatinya. Kalian junior, tidakkah kalian tahu bahwa kalian akan membayar harga untuk mengunyah lidah kalian? Xin Jingtian mendengus dingin dan momentum agung menyelimuti 9 murid Lo Yun Song. Segera wajah 9 murid Lo Yun Song berubah. Xin Jingtian ini adalah orang kuat di alam alkimia ilahi dan auranya dapat menghancurkan orang sampai mati. Tapi Wei Yulong melambaikan tangannya dan tirai cahaya kuning mencegat lebih dari setengah aura mengejutkan Xin Jingtian. Dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kakak Si, jangan menganggapnya serius. Ketika Anda mengatakan sesuatu dengan santai, mengapa repot-repot dengan mereka?" Kata Wei Yunlong, generasi muda mengungkap masalah ini dengan ringan. Hua Tianmin dan Pe Tianyo secara alami menolak membiarkan Xin Jingtian menderita. Namun tempat pertama dalam kompetisi besar semua puncak adalah Lo Sheng, dan mereka bertiga telah menganggap Lo Sheng sebagai tulang punggung. Jadi keduanya mengarahkan pandangan mereka pada Lo Sheng. Tapi Lo Sheng sedikit linglung. Sejak dia baru saja keluar dari formasi tradisional dan kepalanya telah melihat sekeliling, tidak tahu harus melihat apa. Meskipun Lo Sheng memang agak bingung saat ini, setelah dia melihat melalui jejak aturan ruang, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di saluran transmisi. Tetapi hal-hal aneh datang ketika dia keluar dari susunan transmisi. Dia merasa bahwa ruang di sekitarnya tampaknya telah banyak berubah dalam pandangannya. Garis besar setiap objek tampaknya diperdalam dan tampaknya memiliki pengertian 3 dimensi yang lebih kuat. Bahkan Lo Sheng dapat lebih akurat menentukan panjang, lebar, dan tingginya. Ini harus dilakukan sendiri setelah menyadari aturan surga dan bumi. Pengaruh ini tampaknya berdampak kecil pada diri saya sendiri, tetapi kepala Lo Sheng akan berantakan dan dia bahkan tidak bisa berkonsentrasi. Lo Sheng! Lo Sheng! Hua Tianmin menepuk pundak Lo Sheng. Lo Sheng baru saja bereaksi, dan ketika semua orang melihat reaksi bodoh Lo Sheng, para murid Lo Yun Song tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pria kecil dengan bakat bawaan tingkat ketiga ini tercengang. Dia sepertinya memiliki beberapa masalah otak. Banyak murid dari Sekte Loyun, mereka semua sangat gembira. Jelas terhibur dengan penampilan bodoh Lo Sheng. Mendengar sekelompok murid yang baru saja memasuki alam Dewa Penerangan menertawakan Lo Sheng. Xin Jingtian juga memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia tahu mengapa Lo Sheng linglung. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan keras, "Sebelumnya menertawakan orang lain, pertama-tama Anda harus melihat kekuatan Anda sendiri. Lo Sheng baru saja melewati badai ruang angkasa dan merasakan sedikit aturan ruang angkasa, bukan? Melihat hal-hal sedikit pusing sekarang adalah hal yang normal. Selama Anda terbiasa untuk itu, tidak akan ada masalah. Aturan ruang ini adalah hal-hal yang bahkan membuat iri orang tua. Anda harus mengkonsolidasikan aturan ruang ini dan kemudian memanfaatkannya dengan baik." Lo Sheng mengangguk dan kembali,
Murid itu tahu. Apa? Mendengar kata-kata Xin Jingtian mengejutkan, Wei Yunlong terkejut. Menatap Lo Sheng mendengarkan nada Xin Jingtian sepertinya tidak palsu. Dan dia mendengar bahwa memang ada beberapa murid yang sangat berbakat di dunia ini, yang dapat memahami aturan ruang di saluran ruang. Bahkan ada beberapa jenius mengerikan yang mempraktekkan aturan ruang melalui badai ruang. Tapi Wei Yunlong segera menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Si, saya tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Aturan langit dan bumi belum lagi kultivasi." Xin Jingtian mengangkat bahunya. "Wei Yunlong, saya tidak mengatakan ini pada Anda, jadi tidak ada yang memaksa Anda untuk mempercayainya." "Sombong, tidak mungkin. Saya tidak percaya bahwa alam bawaan tingkat ketiga dapat memahami aturan ruang. Bagaimanapun, Sekte Loyu berasal dari wilayah tengah dan pengetahuan mereka masih sangat luas. Banyak orang telah mendengar tentang aturan ruang. Hal semacam ini jauh dari apa yang dapat mereka sentuh pada tingkat ini. Jadi Lo Sheng bahkan lebih tidak masuk akal. Mungkin saja mereka mengira Xin Jingtian telah kehilangan muka dengan melontarkan kata-kata seperti itu dengan sengaja. Untuk menyelamatkan muka, nyatanya Wei Yunlong juga berpikir demikian. Menyombongkan diri? Lo Sheng mengangkat alisnya. Dia baru saja pusing. Itu tidak berarti bahwa dia tidak mendengar kata-kata Wei Yunlong dari Sekte Loyun dan murid-muridnya menyindir Sekte Qingyun. Tapi Xin Jingtian juga menahan nafas. Dia adalah seorang muridnya. Secara alami, saatnya untuk maju. Lo Sheng tiba-tiba berkata, "Karena junior memiliki mulut, dia dapat berbicara dengan santai. Jadi saya dapat berbicara dengan santai sebagai junior. Menurut pendapat saya, Sekte Loyun Anda bahkan tidak sebaik pemborosan. Inilah 9 pendatang baru alam Dewa Penerangan. Ada kuantitas tetapi tidak ada kualitas. Tidak ada yang bisa menjadi lawan saya. Semuanya akan dikalahkan oleh saya dan berlutut di tanah mencari gigi." Kata-kata Lo Sheng dengan dingin. Mendengar itu bahkan Xin Jingtian terkejut. Anak ini apakah terlalu lugas? Tidak buruk, saya menyukainya. Xin Jingtian secara alami heroik dan dia tidak dapat memahami orang-orang yang pemalu dan penakut. Lo Sheng maju untuk menemukan tempat sebelumnya. Kembali dengan sepatah kata dan Xin Jingtian secara alami puas. Seperti kata-kata Lo Sheng tiba-tiba menusuk sarang lebah. Bahkan jika Petianyo mengatakan kata-kata seperti itu, mungkin para murid dari Sekte Loyun itu tidak begitu marah. Tetapi kapan giliran alam bawaan tingkat melompat keluar? "Bocah, dari Sekte Qingyun itu, siapa Anda? Mengapa Anda berani mengatakan bahwa kami tidak berguna? Jika Anda memiliki kemampuan, kita akan belajar satu sama lain ketika kita mencapai tujuan. Jika Anda tidak punya nyali untuk menerima ini tantangan, itu berarti Anda hanya berbicara omong kosong." "Hei, alam bawaan tingkat ketiga mengatakan bahwa alam Dewa Penerangan adalah pemborosan. Betapa ironis kedengarannya. Sepertinya hanya dengan mendiskusikan semuanya bisa dibuktikan." Murid-murid Sekte Loyun tiba-tiba berteriak lagi. Jelas mereka tidak akan menyerah. Mereka meminta Lo Sheng untuk bertarung dan Xin Jingtian dan Wei Yunlong tidak berbicara. Keduanya berencana membiarkan junior mereka maju untuk menekan junior lawan. Pada saat ini Hua Tianming berdiri di depan Lo Sheng. Adalah kami tempat pertama dalam kompetisi besar semua puncak dan juga murid pertama dari Sekte Qingyun lagi. Saya akan melanjutkan tantangan Anda terlebih dahulu. Jika Anda bahkan tidak bisa mengalahkan saya, maka Anda tidak bisa melewatinya. Jangan berharap untuk menantang Lo Sheng." "Apa? Anak itu masih nomor 1 di Sekte Qingyun Anda?" Kelompok Sekte Loyun mulai linglung lagi.
Apa yang terjadi dengan Sekte Qingyun ini? Kekuatan dihitung mundur. Dari sudut pandang mereka yang terkuat dari 3 anggota Sekte Qingyun tidak diragukan lagi adalah Pe Tianyo. Yang berikutnya adalah Hua Tianming. Dan pada akhirnya diperkirakan anak dengan bakat bawaan tingkat ketiga. Akibatnya Hua Tianming melompat keluar dan mengatakan bahwa Lo Sheng adalah yang pertama. Ini terlalu di luar akal sehat dan mereka tidak dapat menerimanya dalam sekejap. Tidak apa-apa, mari kita singkirkan anak laki-laki pembawa pedang itu dulu dan kemudian hancurkan pria alam bawaan tingkat ketiga itu. Seorang anak laki-laki botak di Sekte Loyun mencibir. Dengarkan anak botak itu. Murid Lo Yun Song lainnya dengan cepat berkata, kakak senior Yekyu adalah murid pertama Sekte Loyun kita. Teman-teman, kemana Anda harus pergi? Yekyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda masih harus menghemat energi Anda dan mencoba untuk mendapatkan hasil yang baik di jalur penguji. Dan saya tidak akan menghabiskan banyak energi untuk berurusan dengan mereka. Saat Yekyu sedang berbicara, sementara itu semua orang telah tiba di tujuan. Di depan platform setengah lingkaran di ujung platform itu adalah pintu masuk ke jalan percobaan Path of the Realist. Tetapi saat ini, perhatian semua orang tertuju pada 2 murid teratas sekte tersebut. Setelah mendarat, Wei Yunlong tertawa dan berkata, Yekyu, ini hanya sebuah kompetisi. Kedua sekte kita memiliki keterampilan yang sama. Jika yang satu secara tidak sengaja menyakiti orang lain, itu pasti akan merusak keharmonisan. Bagaimana bisa ada diskusi seperti itu? Namun, masih ada waktu sebelum pembukaan jalan menuju penguji, dan sekte di bawah yurisdiksi Yundian hanya Sekte Qingyun dan Sekte Loyun murid Sekte Caiyun. Sekte Xiangyun, Sekte Loyun, dan Yundian semuanya tidak datang, jadi tidak buruk menunggu di sini sebentar untuk belajar satu sama lain. Selain itu, Xin Jingtian sangat percaya pada ketiga muridnya. Lo Sheng tidak akan berbicara tentang dia. Kadang-kadang hal-hal yang dia lakukan sering membuatnya takut. Tuannya, Pe Tianyo adalah murid yang sangat stabil, yang membuat orang-orang kagum. Tapi ketika murid ini adalah eksistensi terkemuka di atas kompetisi besar semua puncak, dan sesi Sekte Qingyun saat ini memang penuh dengan orang-orang yang cakap. Memikirkan hal ini, Xin Jingtian tersenyum licik dan menepuk bahu Hua Tianming. Persetan dengannya, dan saya akan menghadiahi Anda pedang tingkat menengah dengan peringkat peri. Hua Tianming segera menjadi bersemangat ketika mendengar kata-kata Xin Jingtian. Meskipun di tangannya sudah memiliki pedang senjata peri tingkat rendah, tetapi sebagai pecinta pedang, lebih baik memiliki pedang sebanyak mungkin. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, Anda baiknya menyimpannya. Master Sektesi, jangan khawatir, murid ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Hua Tianming juga orang yang sangat sombong. Kekuatannya sebanding dengan Li Yifeng 3 tahun lalu. Tapi sayang, Sekte Qingyun tahu ini menghasilkan Pe Tianyo. Lo Sheng lainnya keluar. Dan sikap Hua Tianming ditutupi secara paksa di peron. Tempatnya sangat luas. Setelah semua orang menyingkir, Hua Tianming dan Yekyu berdiri saling berhadapan. Menghadapi Hua Tianming, Yekyu tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nama Anda Hua Tianming. Kurasa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Mengapa? Hua Tianming bertanya dengan aneh. Karena saya orang nomor 1 dari Sekte Loyun, dan Anda hanya yang ketiga di Sekte Qingyun. Yekyu mencibir. Terlalu tersanjung untuk melawan saya. Hua Tianming tersenyum sedikit di wajahnya yang tegas. Jadi begitu sebenarnya. Saya pikir Lo Sheng benar. Sekte Loyun Anda
terlalu tidak berguna dan tempat pertama hanya kekuatan ini. Setelah selesai berbicara, Hua Tianming mengeluarkan pedangnya yang mengikis darah. Ye Qiu tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan pedang di tangannya. Seluruh pedangnya berwarna biru dan itu jelas merupakan senjata peri. Dan itu adalah senjata peri kelas menengah. Pedangku disebut Long Yuan. Senjata peri tingkat menengah. Senjataku memiliki peringkat yang lebih tinggi dari milik Anda. Dan saya akan membiarkan Anda memahami apa maksud pedang yang hebat itu. Mendengar kata-kata Ye Qiu, 8 murid lain dari Sekte Loyun semuanya menunjukkan ekspresi bangga pada wajah mereka. Sekte Loyun mereka tidak memiliki kompetisi besar semua puncak, tetapi kompetisi besar Yongmen. Kali ini Ye Qiu mengandalkan niat pedangnya yang hebat, dan dia bersinar cemerlang di kompetisi besar Yongmen yang tak terkalahkan. Tuan, itu perkasa. Biarkan orang-orang dari negara ini melihat apa niat pedang hebat itu. Hei, niat pedang hebat ini mungkin membuat mereka takut. Di masa depan, dia pasti ahli ilmu pedang, dan prestasinya di Yongyu juga sangat bagus. Mendengar apa yang mereka katakan, Lo Sheng, Pei Tianyu, dan Hua Tianming semuanya menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Kapan niat pedang yang hebat mencapai level ini? Apakah ini tempat pertama dalam kompetisi sekte-sekte Loyun? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.